Gini ya, pertanyaan dia ini filosofis menurut aku. Dia nanyanya gini, apakah Tuhan manusia itu sudah keliru dalam menciptakan menciptakan makhluknya atau manusia? Karena dia menganggap seperti ini. Beruang kutub menganggap bahwa Tuhan Halo semuanya, hari ini aku bakal nge-review buku lagi. Kali ini itu bukunya ini. Judulnya Kenang-kenangan Mengejutkan Si Beruang Kutub dari Claudio Orrego Vicuna. Jadi ini itu sebenarnya terjemahan dari sastra Amerika Latin. Ini itu diterjemahkan oleh Roni Agustinus. Penerbitnya itu Margin Kiri. Kalau kalian yang biasa baca buku dari penerbit Margin Kiri pasti tahu banget ya. Kalau terbitan dari Margin Kiri itu pasti sastra-sastra Amerika Latin gitu. Kalau buku yang sama aku ini itu diterbitin tahun 2018. Jadi ini cetakan pertama November 2018. Kali ini itu aku bakal bahas buku yang nggak tebal, jadi ini tuh tipis banget. Halamannya cuma ada 68 halaman, jadi bener-bener tipis kayak gini. Tipis banget ya. Tapi ini menurut aku, kalian percaya atau enggak, itu walaupun bukunya tipis tapi isinya itu berat banget. Novel Kenang-kenangan Mengejutkan Si Beruang Kutub ini itu bercerita tentang, ya pastinya tentang seorang beruang kutub. Jadi ceritanya itu dia ditangkap dari tempatnya itu yang serba putih, yang dingin. Kemudian para pemburu ini menangkap si beruang, kemudian dirumahkan di sebuah kebun binatang di Chili. Pada saat dia dirumahkan di kebun binatang itulah kita bakal dikejutkan oleh pengalaman dari seorang beruang kutub ini. Jadi beruang kutub ini itu namanya Baltazar. Baltazar ini ketika dirumahkan di kebun binatang itu di Chili, dia mulai melihat nih kebiasaan-kebiasaan manusia yang berkunjung gitu, yang lihat-lihat kebun binatang, mulai dari seorang pasangan suami istri yang bergembira gitu kan kalau lihat-lihat kebun binatang, terus anak-anak yang seneng gitu lihatin si beruang kutub ini karena badan dia mungkin yang serba putih semuanya, bulu dia yang menggemaskan gitu ya. Terus anak-anak kecil yang suka bagi-bagiin makanan ke dia. Jadi dia mulai memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku dari setiap manusia yang ngeliatin dia atau yang respect sama dia. Padahal di sisi lain perasaan si beruang kutub ini sedang kayak tersiksa gitu ya. Gimana nggak tersiksa, dia dipisahkan oleh orang tuanya. Kita jadi diperlihatkan bahwa beruang kutub itu juga punya perasaan. Jadi dia merasa sedih karena dia sudah dipisahkan dari orang tuanya, dipisahkan dari teman-temannya, dipisahkan dari tempat ternyamannya di kutub sana, tempat terdingin, kemudian ditaruh di kebun binatang. Jadi dia sebenarnya sedang merasakan kerinduan atau kegelisahan. Tapi di sisi lain manusia malah seneng gitu ngeliatin dia, bahagia gitu ya lihatin dia, malah jadi hiburan. Nah disitulah kita bakal dikejutkan oleh si beruang kutub. Bagaimana pendapat dia tentang sebuah kebebasan akan digambarkan di dalam buku ini. Apakah sebuah kebebasan itu adalah ketika dia yang ada di dalam jeruji atau di kebun binatang itu bisa dikatakan bebas, atau orang yang di luar sana yang mereka itu sedang bebas untuk melihat-lihat kebun binatang tapi ternyata mereka itu banyak pikirannya atau banyak problematika yang tidak mereka dapat uraikan gitu. Apakah mereka itu juga dikatakan sebagai orang yang bebas atau tidak? Jadi kita bakal belajar gitu dari seekor beruang kutub yang bernama Baltazar ini, arti sebuah kebebasan. Apakah kita sudah menjadi manusia yang bebas atau tidak? Kita akan diajarkan oleh si beruang kutub ini. Jadi yang menariknya dari novel Kenang-kenangan Mengejutkan Si Beruang Kutub ini, aku suka pada adegan ketika si beruang kutub itu ngeliatin anak kecil gitu ya di depan kandang dia, duduk gitu di pojokan. Terus pas dia liatin anak kecil itu, dia merasa iba karena posisi anak kecil itu kedinginan dia
pakai baju yang compang-camping gitu, nggak dikasih makan sama sekali. Jadi ada anak kecil di sudut sana, setiap malamnya itu merasa menggigil karena nggak ada yang pernah menyelimutin dia. Kemudian dia merasa kelaparan karena nggak ada yang pernah memberi dia makan. Nah di situ si beruang kutub bertanya, gini ya, pertanyaan dia ini filosofis menurut aku. Dia nanyanya gini, apakah Tuhan manusia itu sudah keliru dalam menciptakan menciptakan makhluknya atau manusia? Karena dia menganggap seperti ini. Beruang kutub menganggap bahwa Tuhannya beruang kutub dengan Tuhannya manusia itu berbeda. Jadi Tuhannya beruang kutub ini udah sempurna gitu nyiptain mereka sebagai makhluk yang dijadikan sebagai makhluk yang berbulu tebal dan ditempatkan di tempat yang dingin. Menurut dia tuh Tuhannya itu sudah sempurna menciptakan dia, walaupun tempatnya dingin tapi mereka disediakan kulit yang tebal, bulu yang tebal sehingga mereka nyaman di tempat dingin itu. Nah, kenapa Tuhan manusia itu malah menciptakan manusia kok ada yang sengsara, kok ada yang sangat bahagia banget gitu kan? Ada yang sengsara banget, ada yang bahagia banget. Jadi kayak beruang ini mempertanyakan gitu, mungkin Tuhan manusia sedang keliru dalam menciptakan makhluknya sehingga ada satu sisi yang merasakan kebahagiaan, di sisi lain malah sangat sengsara seperti anak kecil yang dihadapkan di pandangan si beruang kutub tadi gitu. Jadi kita bakal bertanya-tanya sih, kenapa memang kok manusia ini kadang sebagiannya ya, bahkan mungkin lebih banyaknya itu sengsaranya, kayak lebih menderita, namun sebagiannya lagi itu dengan mudahnya mendapatkan kebahagiaan gitu. Nah disitulah cerita menarik menurut aku ya dari novel kecil dan tipis ini. Terus nanti di novel ini juga kita bakal nemu banyak banget kata-kata bijak gitu. Walaupun ini cerita dari sudut pandang seekor beruang, tapi kita kayak dimanusiakan oleh seekor beruang. Kalian percaya nggak sih gimana caranya seekor beruang kutub ini memanusiakan manusia, padahal dia adalah seekor binatang, bisa kita bilang begitu. Tapi kalian harus baca ini biar kalian juga bisa diajarkan oleh seekor beruang. Oke, cukup sekian review novel dari aku. Semoga kalian terinspirasi dari cerita si beruang kutub. Selamat membaca, bye.